Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Sabtu 4 September 2021, bersama saya, Romo Oktavianus Heri Setiawan. Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari kita renungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 6 ayat 1-5. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang sudah dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hukum dan peraturan diperlukan dalam hidup manusia untuk menegaskan hal-hal minimal yang perlu diindahkan. Maka hukum dan peraturan untuk manusia dan bukan sebaliknya, manusia untuk hukum. Hukum dan peraturan tidak usah menjadi hambatan bagi manusia untuk bertemu dengan Allah dan sesamanya dalam kasih. Hukum dan peraturan tidak lebih sebagai sarana yang membantu manusia, baik dalam kehidupan bersama maupun dalam menjalin hubungan mereka dengan Allah. Hukum Sabat dan hukum yang lain mestinya meningkatkan hubungan manusia dengan Allah dalam Kristus. Bagi orang Kristen, Kristuslah yang menjadi penting dan bukan hukum yang merupakan sarana untuk menuju Dia. Bagaimanakah disiplin diri mengembangkan hubungan kita dengan Kristus di dalam doa, di dalam perjuangan, dan di segala aktivitas serta pelayanan kita? Murid-murid Yesus tentu tidak diharapkan menjadi liar tanpa tertib hidup. Tetapi juga tidak dimaksudkan agar menjadi legalistik, mentaati hukum secara mentah. Hukum harus diperankan sebagai pedoman untuk memperbaiki hidup, bukan sekedar untuk memenuhi hukum. Menjadi permenungan bagi kita, apa yang sebaiknya kita lakukan, terutama untuk sesama dan Allah. Itulah yang pantas dilakukan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih dengan adanya hukum dan peraturan di dalam kehidupan ini. Semoga dengan bijaksana kami bisa menempatkan hukum dan peraturan itu sebagai sarana bagi kami untuk semakin membuat hidup kami makin baik, serta senantiasa menyadarkan kami bahwa hukum dan peraturan itu dibuat untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum. Sehingga hukum dan peraturan itu sungguh membantu kami di dalam semakin menata hidup, mencintai Engkau dan sesama. Ini semua kami mohon kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu
dan bersama roh-Mu. Kita sekalian, keluarga kita, rencana-rencana baik kita, serta perjalanan hidup kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.